Baik, kita ketemu lagi untuk podcast selanjutnya dan masih bersama saya dan masih bersama kita berdua. Ada saya Thomas. Saya Jeremy. Kita hari ini mencoba untuk membahas sesuatu yang ada di sekitar kita dan mencoba untuk membuka perbincangan mengenai sisi-sisi yang sekarang ini mungkin negatif, mungkin juga kita alami dan mungkin juga kami alami berdua ya Jeremy ya. Dan pastinya kalau kita berbicara soal beberapa topik yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, buat kamu bisa lihat beberapa podcast sebelumnya, karena di situ kita benar-benar bahas hal-hal yang sangat berkaitan dengan kehidupan. Anyway, kita udah masuk di podcast yang keempat ya. Senang sekali kita masih bisa dikasih kesempatan untuk memberikan hal-hal yang semoga bermanfaat buat pendengar setia untuk JNTO Channel. Dan yang pastinya untuk kalian semuanya yang mungkin punya permasalahan yang kayaknya pengen banget dibahas oleh Jeremy dan Thomas, kasih komentar di bawah. Nanti akan kita bahas di podcast kita selanjutnya, kira-kira pembahasan apa yang nanti akan kita bicarakan, sehingga permasalahan yang kalian hadapi bisa sama-sama kita temukan. Oke. Seperti itu. Paling enggak ini akan memudahkan kamu-kamu atau Anda yang mungkin sekarang sedang mengalami permasalahan yang kebetulan kita juga bahas untuk kali ini. Untuk pembahasan kali ini cukup seru, Thomas, karena kita bahas tentang corona yang menyebalkan. Dan kalau kita ngomong soal corona itu banyak hal yang terhilang. Yang sebelumnya ada menjadi tidak, yang sebelumnya kita miliki menjadi terhilang. Kita bicara tentang saat bertahan di titik yang terendah. Jadi kalau kita berbicara soal titik terendah seseorang, apalagi di masa pandemi, tidak jauh dengan yang namanya masalah perekonomian. Betul. Mungkin ada beberapa orang yang benar-benar terhempas. Mereka benar-benar terpuruk akibat pandemi corona. Salah satunya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Omset usaha yang menurun drastis perbandingannya jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dan ini menjadi salah satu pembahasan kita untuk JNTO kali ini. Dan kalau kita ngomong soal pendapatan, itu memang itu kamuflase, bisa didapat dari mana saja. Dari segi apapun, corona ini sudah membuat perekonomian menjadi berada di titik yang terendah seperti podcast kita hari ini. Apa bidangnya? Mungkin kalian juga merasakan bidang mulai dari seorang entertain, kalian seorang pengusaha, kalian seorang online shop, semuanya terdampak dengan adanya pandemi yang sudah kurang lebih berjalan 6 bulan kesini inilah. Dan mungkin ada beberapa yang sudah menemukan solusi ya. Salah satunya mungkin berganti profesi usaha. Kita ambil contoh, kalau misalnya di saat sebelum pandemi ada seseorang yang berjualan free chicken, ya. Tapi setelah pandemi mungkin omsetnya menurun dan mau nggak mau dia harus mencari jalan lain untuk bisa tetap survive. Ya. Di sini kita benar-benar pengen kasih motif dan juga wawasan buat teman-teman kalau jangan pernah menyerah, karena dunia tidak akan pernah memberikan kita sebuah jawaban tanpa kita harus mencari. Gini, Mungkin seperti itu. dunia tidak akan pernah berhenti untuk memberikan keajaiban kepada mereka yang tidak pernah berhenti percaya. Dan kalau mungkin kalian semua merasa bahwa kalian sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bangkit di tengah pandemi ini, ya percayalah, kalian bukan orang sendiri. Kalian gak sendirian di luar sana. Banyak orang di luar sana yang sudah mencoba untuk memposisikan diri menjadi seseorang yang kuat di tengah pandemi yang memang sangat-sangat memukul Indonesia dan bahkan dunia. Bukan begitu Jeremy? Jadi di masa pandemi corona yang sudah berlangsung berapa ya? 7 bulan ya? 7 bulan. Dan sekarang kita udah masuk di bulan September juga. Jadi ini menjadi salah satu pandemi yang masih belum tahu kapan akan selesai. Dan tentu saja kalau kita hanya berdiam diri tidak akan menyelesaikan masalah, tidak akan mendapatkan
sebuah solusi yang menjadi hal yang penting untuk kita bisa benar-benar menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Dan kalau kita berbicara soal apa yang harus dilakukan saat kita benar-benar terpuruk, memulai sesuatu dari awal terasa sangat sulit daripada menjaga apa yang telah ada. Yang pasti kita di sini tidak akan menghakimi apa yang kalian lakukan di luar sana, karena bagaimanapun juga roda perekonomian harus terus berputar, kehidupan harus terus berjalan. Apapun yang kalian lakukan, kita tidak akan menghakimi. Satu hal yang ingin kita terapkan dan kita ingin berikan untuk kalian semua yang mendengarkan podcast kita pada malam hari ini adalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan semata-mata adalah untuk keluarga, untuk orang terdekat kita. Jadi ketika kita mau menyerah di tengah pandemi yang berat seperti ini, kalian mungkin bisa melihat bagaimana orang-orang di luar sana juga sama-sama berjuang seperti kalian. Kalian bisa melihat bagaimana kalian mempunyai keluarga, kalian mempunyai orang tersayang, kalian mempunyai orang yang paling dekat, dan itu butuh kalian perjuangkan. Intinya kita mau memberikan bahwa jangan pernah menyerah, karena pandemi ini bukan kita sendiri yang mengalami, tapi semuanya. Kalau ada di antara Anda yang mungkin sekarang sudah tidak bisa berpikir lagi, karena memang dampak yang dirasakan juga cukup besar, ya, dampak yang dialami juga cukup signifikan. Salah satu cara yang bisa Anda lakukan adalah kita bisa coba satu hal yang baru, satu hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Tapi saat kita berbicara soal satu hal yang baru atau zona teritorial baru, ini mungkin menjadi sebuah hal yang cukup riskan ya. Karena banyak orang yang sekarang kalau sudah merasa di zona nyaman dalam sebuah pekerjaan khususnya, dia akan berpikir dua kali untuk meninggalkan hal itu. Nah, kalau persepsi kamu mengenai pendapat saya ini seperti apa, Thomas? Iya betul sih Jeremy, semua orang ketika dia sudah mendapatkan zona nyaman dalam sebuah pekerjaan, mereka akan enggan untuk berpindah, enggan untuk memulai sesuatu yang baru, karena mereka menganggap itu sudah menjadi hal yang itu intinya itu pendapatan yang memang sudah dipastikan akan didapat setiap bulannya. Tapi ketika pandemi ini datang dan hal yang utama itu yang selama ini kita banggakan itu terenggut, ya mau nggak mau memang kita harus membuat sebuah inovasi, membuat sebuah terobosan di mana kita harus tetap bisa bertahan di tengah badai pandemi yang begitu hebatnya saat ini. Dan memang pendapat kamu, ya memang harus seperti itu. Kita harus mempunyai jiwa untuk terus maju, dan kita tidak boleh dikalahkan dengan yang namanya pandemi ini. Oke. Jadi untuk kamu yang masih terus mendengarkan kita, ya, ada beberapa hal yang ingin kamu tambahkan, boleh. Kita masih tunggu di kolom komentar ya. Betul. Mungkin ada beberapa tips atau ada beberapa hal yang sudah kamu lakukan untuk bisa tetap survive, atau mungkin justru malah makin berhasil ya. Betul. Di tengah pandemi corona ini ada hal-hal yang mungkin kita tidak pernah sangka sebelumnya, karena saat kita mencoba hal-hal yang baru, terkadang hal yang kita takutkan itu tidak pernah terjadi. Itu hanya ketakutan yang ada dalam diri kita, tapi faktanya atau kenyataannya tidak seperti itu. Karena dunia ini penuh dengan hal-hal yang bersifat apa ya istilahnya itu, paradoks, ya. Dan ini menjadi salah satu hal yang kita yakini. Kita juga tidak mengiyakan kalau misalnya kita juga sedikit banyak terkena dampak akibat corona. Tapi yang kita lakukan di sini adalah kita percaya saat kita melakukan sesuatu hal yang kita suka dan kita melakukannya dengan baik, feedbacknya akan juga kita terima dengan lebih baik juga. Ya mungkin kata Jeremy mungkin lebih ditegaskan, mungkin selagi kita masih bisa bernafas, selagi kita masih bisa berusaha, selagi kita masih bisa bergerak di tengah himpitan pandemi seperti ini,
ya ada baiknya memang kita memulai sesuatu yang baru. Jangan pernah takut mencoba sesuatu yang baru. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di depan kita, karena memang itu masih sebuah misteri. Dan memang manusia ditakdirkan untuk selalu mencoba inovasi, membuka sesuatu yang baru, untuk mencoba hal-hal yang baru. Karena apa? Karena mungkin Tuhan ingin menguji kesabaran kita, menguji bagaimana kita harus keluar dari ujian ini. Karena saya yakin semua orang di luar sana menginginkan sesuatu yang bagus setelah badai pandemi ini berakhir. Tapi ketika kita enggan untuk melakukan itu dan kita sudah mulai menyerah dan tidak mau melakukan sesuatu yang baru, itu yang menjadi masalah buat kita. Karena sejujurnya ujian ini diberikan untuk mereka yang sanggup, dan saya yakin Tuhan akan memberikan ujian yang tidak melebihi kemampuan kita. Jadi semoga yang kita sampaikan untuk saat ini bisa benar-benar memberikan sebuah pencerahan untuk kamu yang sekarang sedang memikirkan ya, bagaimana rencana ke depan, khususnya pasca pandemi corona yang kita nggak pernah tahu kapan selesainya. Jadi yang jelas adalah jangan pernah berhenti untuk bermimpi, jangan pernah berhenti untuk tetap berusaha dan juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Berikan yang terbaik kepada orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, orang terdekat kita, dan percayalah, hal yang baik, kemudahan-kemudahan akan diberikan oleh Tuhan untuk kita. Dan itu adalah pesan dari kami berdua. Mudah-mudahan di tengah pandemi COVID-19 ini kita senantiasa diberikan kesehatan. Dan yang pasti, ya protokol kesehatan harus tetap diterapkan. Lindungi diri, lindungi keluarga, berusaha, tetap maju, dan terus berdoa. Saya Jeremy. Dan saya Thomas. Kita akhiri podcast kita yang keempat dengan saat bertahan di titik yang terendah. Kita ketemu di podcast yang selanjutnya.